Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aulia Masyarifah, Layyinatu Sifah, dan Sholihatu Zumna Putri Permadani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengembangan media audio dalam pembelajaran. Simak ya video berikut ini. Pengertian media audio. Media audio adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran. Dengan kata lain, media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang disampaikan melalui media audio ini berupa lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Sedangkan media audio dalam dunia pembelajaran diartikan sebagai bahan pembelajaran yang dapat disajikan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta kemampuan siswa sehingga terjadilah proses belajar mengajar. Berdasarkan pengembangannya, media audio dianggap sebagai bahan ajar yang ekonomis, menyenangkan, dan mudah digunakan oleh guru maupun siswa. Jenis-jenis media audio dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu rekaman pendidikan atau record, yaitu alat audio yang tidak diikuti dengan visual. Dengan alat ini, kita dapat mendengar berita, cerita, musik, dan lain-lain. Rekaman pendidikan ini mempunyai nilai tertentu, yaitu dapat memberikan berbagai macam bahan pembelajaran, mendorong aktivitas belajar siswa, dapat dibawa kemana-mana, serta keaslian lebih terjamin. Yang kedua yaitu radio pendidikan. Radio adalah alat elektronik yang dihasilkan dari teknologi komunikasi. Dengan alat ini, biasanya orang-orang dapat mendengar siaran langsung dari berbagai penjuru dan berbagai peristiwa. Nilai yang dapat diambil dari radio pendidikan ini seperti memberi berita yang up-to-date, menarik minat seseorang, jangkauan lebih luas, dan berdasarkan kenyataan. Yang ketiga yaitu tape recorder. Alat ini sangat cocok digunakan dalam pelajaran bahasa. Keuntungan yang dapat diambil dari alat ini yaitu murid dapat mendengarkan kembali apa yang dibacanya, dapat digunakan untuk interview, dan memudahkan pemahaman terhadap penguasaan anak, terutama dalam pembelajaran bahasa. Selanjutnya yaitu dasar pertimbangan dalam penggunaan media audio. Yang pertama, guru perlu mempertimbangkan faktor usia siswa. Karena dalam penggunaan media audio dibutuhkan kemampuan anak dalam berpikir abstrak. Jika perlu, guru harus memodifikasi media audio sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Contohnya, mahasiswa ketika diberi penjelasan dengan VN, MP3, mereka mampu untuk membayangkan, kemudian berpikir abstrak, penjelasan dari dosen. Tetapi ketika kelas rendah seperti SD, VN atau MP3 saja bukanlah hal yang tepat. Bisa dimodifikasi dengan ditambah gambar, lagu-lagu, kemudian video agar anak lebih paham atau lebih termotivasi. Kemudian yang kedua, media audio dalam penggunaannya membutuhkan perhatian yang lebih dari siswa. Oleh karena itu, diperlukan teknik-teknik khusus jika ingin menerapkan media audio di kelas-kelas rendah. Contoh seperti tadi, ketika atau untuk kelas rendah menggunakan teknik khusus dengan tambahan video, gambar, atau gambar bergerak, lagu-lagu agar anak lebih cepat untuk memahami. Yang ketiga yaitu sebelum menerapkan media audio dalam pembelajaran, perhatikan materi pelajarannya, apakah mengandung rangsangan pendengaran yang cukup dan relevan untuk disajikan kepada siswa. Yang keempat, materi pelajaran yang akan diajarkan melalui media audio juga harus memiliki kriteria, yaitu mengajarkan kemampuan verbal atau respon terhadap rangsangan verbal. Memiliki kriteria yaitu mengajarkan kemampuan verbal berarti anak itu bisa
mengulang materi tersebut, semisal dengan mengajarkan lagu Indonesia Raya. Apakah anak tersebut bisa mengulangi lagu tersebut? Contoh seperti itu. Selanjutnya adalah fungsi media audio pada pembelajaran. Yang pertama, mengatasi keterbatasan pengalaman mendengarkan dan menyimak yang dimiliki siswa. Yang kedua adalah mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan juga tenaga. Yang ketiga adalah memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan auditorinya. Yang keempat adalah media audio dapat menimbulkan sikap positif dan dapat membangkitkan motivasi dan rangsangan siswa untuk belajar. Dan yang kelima adalah dengan media audio, peran guru dalam proses pembelajaran berubah ke arah yang positif. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan media audio. Kelebihan media audio diantaranya adalah yang pertama, tersedia di mana-mana dan mudah digunakan. Artinya banyak orang yang sudah menggunakan, jadi lebih mudah untuk diakses. Yang kedua adalah tidak mahal. Dan yang ketiga, bisa diproduksi materi audio dapat dengan mudah diduplikat. Yang keempat adalah menyediakan pesan lisan untuk meningkatkan pembelajaran. Siswa yang kurang menguasai pembelajaran dengan cara visual bisa belajar dengan mendengarkan. Yang kelima adalah memudahkan penyiapan mata pelajaran. Dan yang keenam adalah bisa diputar ulang sesering mungkin sesuai kebutuhan untuk lebih memahami materi. Lalu, kelemahan media audio diantaranya adalah yang pertama, perhatian terhadap hak cipta masih kurang, sehingga berkas audio dengan mudah dapat diperbanyak tanpa izin resmi atau ilegal, dan hal tersebut bisa menimbulkan pelanggaran hak cipta. Yang kedua adalah tidak memantau perhatian, artinya ketika rekaman audio diperdengarkan kepada siswa, mungkin saja mereka mendengarkan tetapi tidak menyimak dan memahami dengan baik. Lalu guru tidak dapat mengetahui kondisi tersebut. Yang ketiga adalah kesulitan dalam penentuan kecepatan. Artinya, dengan beragamnya kemampuan belajar siswa, guru akan sulit menentukan durasi pemutaran dan pengulangan yang mungkin diperlukan. Yang keempat adalah urutan yang kaku. Artinya, berkas audio yang sudah terekam tidak dapat dengan mudah dimajukan atau diundur seperti pada media cetak. Dan yang kelima adalah berpotensi terjadinya penghapusan yang tidak disengaja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.